Baru-baru ini, jagat hiburan tanah air kembali berduka. Selasa, 5 Mei 2020, seorang penyanyi legendaris dikabarkan meninggal dunia karena henti jantung. Tak hanya itu, di awal tahun 2020, seorang aktor tampan juga dikabarkan meninggal karena henti jantung. Bahkan, banyak beredar berita terbaru perihal kematian seorang atlet karena henti jantung. Lalu, apa sih henti jantung itu? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Dan penanganan seperti apa yang dapat kita lakukan jika tiba-tiba menemui kejadian henti jantung? Mari kita pelajari bersama-sama. Henti jantung adalah kondisi di mana jantung secara tiba-tiba berhenti berdetak karena kelainan atau gangguan kelistrikan otot jantung yang bisa berdampak ke seluruh sehingga tidak ada oksigen yang dialirkan ke seluruh organ vital, termasuk otak, di mana dalam waktu 3 menit, jika otak tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup, maka akan mengalami infak atau kematian. Jantung merupakan salah satu organ istimewa yang dimiliki manusia, di mana jantung berdetak karena menghasilkan sendiri aliran listriknya. Pada aliran listrik ini, maka dapat menyebabkan detak jantung dan irama jantung tak beraturan atau abnormal, sehingga dapat menyebabkan aritmia bahkan henti jantung. Jika hal ini dibiarkan terjadi, maka aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak yang merupakan organ vital kita, mengalami kematian. Menurut WHO, cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. WHO juga menyebutkan lebih dari 17 juta orang di dunia harus kehilangan nyawa karena penyakit. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia mengalami penyakit jantung. Tanda henti jantung yang dapat kita ketahui yakni jantung tidak berdetak atau berdetak secara abnormal, denyut nadi tidak ada, dan tidak ada nafas pada korban. Berikut ini beberapa faktor risiko yang dapat kita ketahui tentang henti jantung, yakni riwayat serangan jantung sebelumnya. Pada orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung, artinya sudah ada kematian atau infak di sebagian otot jantung mereka menyebabkan kelainan otot jantung yang disebut myomiopati. Hal ini sewaktu-waktu dapat mengganggu kelistrikan jantung, sehingga pergerakan jantung terganggu dan terjadilah henti jantung. Olahraga terlalu berat atau over-exercise. Kerja jantung yang terlalu dipaksakan bisa menyebabkan hipermetrofik myopati, yakni otot jantung yang semakin menebal atau membesar. Jika otot jantung semakin membesar, maka detak jantung menjadi abnormal. Hal ini dapat mengganggu irama jantung, kelistrikan jantung, bahkan menyebabkan cardiac arrest. Kemudian, faktor risiko yang dapat menyebabkan henti jantung lainnya, yakni seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan henti jantung atau cardiac arrest. Gejala henti jantung yang harus kita ketahui, yakni napas berhenti atau tidak ada napas sama sekali, detak jantung berhenti, kesadaran hilang, wajah pucat bahkan kebiruan karena tidak mendapat pasokan oksigen. Yang terakhir, denyut nadi tidak teraba. Bagaimana cara pencegahannya? Karena ada faktor risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah, seperti usia dan genetik, maka ada beberapa kebiasaan baik yang harus kita bangun sejak dini. Salah satunya dengan olahraga. Olahraga dapat meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Jika HDL meningkat, maka LDL menurun. Turunkan berat badan sesuai BMI normal. Jaga pola makan. Kurangi konsumsi makanan manis dan asin. Hindari pola makan yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan stres oksidatif dalam tubuh. Perbanyaklah konsumsi sayur dan buah. Lakukan stres manajemen yang baik. Karena stres dapat berpengaruh pada sistem neurohormonal, sistem endokrin, dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Ketika kita menjumpai situasi yang mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
Memastikan lingkungan sekitar aman, jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian, periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, mintalah bantuan pada orang-orang sekitar untuk menghubungi call center 118. Laporkan kejadian code blue. Pastikan kondisi pernafasan korban, apakah normal atau tidak. Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat apakah dadanya naik turun. Dengarkan apakah ada suara napas atau tidak, dan rasakan apakah ada hembusan napas. Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan napasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, serta tidak bernafas atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada. Ketika kompresi, pastikan kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga posisi pangkal telapak tangan agar tidak berpindah posisi dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri dari 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit dan kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus, kecuali saat pemberian napas buatan atau saat memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. 25, 26, 27, 28, 30. Berikan tiupan napas dari mulut sambil menutup hidungnya, yang mana satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar,